belajar syariah itu nggak harus nunggu tua dulu. Sama juga dengan halnya naik haji itu nggak usah nunggu harus tua. Apalagi kita bicara queuing yang begitu panjang gitu. Yang sebenarnya juga nggak akan menyulitkan hidup lo kok. Lo bisa nabung, ya kan? Nah hal-hal yang kayak gitu yang saya belajar benar dari Pak Ceti. Maksudnya karena dia kasih message itu, karena dia juga ada message bahwa gue tuh pengen gedein, ini adalah akhirat gue. Jadi gue pengen gedein very seriously gitu. Makanya saya sangat mengapresiasi juga karena selama saya masuk sampai terakhir setelah berapa tahun nih mungkin baru tahun lalu itu beliau nggak pernah ngambil dividen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Dirut Bank Mega Syariah, Pak Yuwono Waluyo. Saya memanggilnya Bos Yoyo. Waduh, jangan pakai bos lah. Yang bos di depan. Hari ini kita ingin menyampaikan sebuah pesan yang jelas bahwa syariah itu bukan hanya soal bebas riba, tapi tentang transparansi, tentang keadilan, tentang keberkahan transaksi, tentang keberlanjutan. Karena kalau bicara mengenai isu-isu lingkungan, isu-isu governance, tata kelola itu semua ada di sebuah konsepsi ekonomi syariah. Nah, di masyarakat nih, Mas Yoyo ini ada anggapan bank syariah itu cuma bank konvensional yang diganti istilahnya pakai bahasa Arab, pakai bahasa yang Islami. Bunganya cuma diganti nama menjadi bagi hasil. Apa sih sebenarnya perbedaannya? Ya, thank you Bang Sandi. Sebenarnya selama saya di syariah ya, pertanyaan yang begini ini is always coming dari semua orang yang baru mulai bertransaksi syariah atau siapapun yang basically sebenarnya udah tahu juga, banyak juga yang sudah cukup tahu tapi berusaha perlu afirmasi aja kali ya. Bener nggak sih gitu apa yang dilakukan? Kan kita tahu juga persis bahwa ngebedain antara syariah sama konven itu yang pasti secara pengawasannya aja itu ada additional yang berbeda dibandingkan konven. Kalau kita sama-sama diperiksa sama BI sama OJK, kalau di syariah kan pasti juga ada additional monitoring dari DPS, dari Dewan Syariah Nasional juga, which is diwakili di tiap bank-bank syariah atau industri syariah pasti ada DPS-nya juga. Dewan Pengawas Syariah. Ya? Dewan Pengawas Syariah, di mana kita setiap langkah, setiap inisiatif baru, bikin program, anything yang relate ke transaksional di bank terutama, itu pasti harus dapat endorsement dulu dari Dewan Pengawas Syariah. Jadi itu salah satu yang sangat membedakan menurut saya bahwa pasti dengan adanya Dewan Pengawas Syariah itu ada bedanya antara bank konven sama bank syariah. Itu kan pasti itu. Di luar kita bicara masalah bank syariah pasti kan bicara soal transparansi, bicara soal keadilan dan selalu juga kita bicara soal keberkahan pastinya gitu loh. Itu beberapa hal yang sangat berbeda. Di luar beberapa teknis sih pasti kita ada akad, kalau jual beli pakai ini, kalau terus kemudian kalau bagi hasil itu konsepnya begini, konsep itunya saya rasa itu sama aja lah. Maksudnya bukan sama, tapi sama aja dengan syariah di dunia di luar Indonesia juga pasti akad-akad itu yang membedakan. Jadi bukan di repackage atau di packaging menjadi bahasanya pakai bahasa Arab sehingga seolah-olah menjadi syariah. Saya kira kalau memahami arti daripada tiap akad itu is very universal sih menurut saya. Sebenarnya yang bisa tidak hanya umat muslim yang juga getting confirmation itu, tapi itu juga memang universal, bisa dirasakan semua umat sih menurut saya, karena sifatnya memang universal gitu. Kira-kira sih itu sih Bang. Nah Bank Mega ini kan, Bank Mega Syariah ini lekat dengan sosok brother kita nih, Pak CT nih, Pak CT, yang ya. super tajam dari visi entrepreneurship-nya. Nah, kiat Pak Yoyo ini membangun Bank Mega Syariah nih seperti apa? Saya mungkin cerita
dari Pak CT itu sendiri ya, kenapa dia bikin bank syariah. Yang satu kebetulan Bank Mega Syariah itu adalah lahir bukan dari anak perusahaannya Bank Mega juga, benar-benar lahir diniatkan dengan inisial pertamanya memang dia beli bank untuk dibikin syariah. Beda konsepnya dengan beberapa bank ya, bank-bank kalau bank yang lain kan UUS dulu, kemudian spin off, kemudian ada beberapa konsep lah. Kalau ini Pak CT itu dari awal dia beli Bank Tugu, bank punyanya Pertamina kalau nggak salah ya. Tahunnya saya agak lupa ya, 2004 apa kalau nggak salah, 2004. Kemudian itu memang sudah diniatkan untuk dipersiapkan menjadi salah satu bank syariah. Kalau Bank Mega dulu kan belinya dari Bank Karman. That's why kalau ngomongin pioneer syariah itu sebenarnya Mega Syariah itu termasuk salah satu pioneer bank syariah sebenarnya. Di antara misalnya kita bicara soal muamalat, mungkin satu lagi zaman dulu kayak BSM. Bank Syariah Mandiri. Ya? Bank Syariah Mandiri, terus kan baru yang lainnya lahir, kemudian mereka merger gitu. Jadi niat Pak Hairul itu menurut saya menjadi sesuatu milestone yang saya percayai bahwa dia juga punya entrepreneur, punya trust bahwa bank syariah itu juga akan maju di Indonesia gitu loh. Nah, dari situ saya coba melihat beberapa sisi-sisi Pak CT dengan niat yang sangat baik itu menurut saya waktu saya diminta join di Bank Syariah, Mega Syariah tahun 2015 itu memang dimensi atau prinsip-prinsip secara bisnis yang harus dijaga itu juga kita jalankan. Masalah soal integrity, masalah fighting spirit yang harus, kan kadang-kadang dulu pada saat saya masuk nih Bang, itu bank-bank syariah itu biasanya copy paste semua. Iya betul. Ya kan, yang satu bikin mikro, satunya ngikut. Nggak ada pembedanya. Ada pembedanya sama sekali, nggak ada diferensial yang sangat ditonjolkan gitu. Jadi masalahnya juga sama akhirnya. Nah hal-hal yang kayak gitu yang saya belajar benar dari Pak CT. Maksudnya karena dia kasih message itu, karena dia juga ada message bahwa gue tuh pengen gedein, ini adalah akhirat gue. Jadi gue pengen gedein very seriously gitu. Makanya saya sangat mengapresiasi juga karena selama saya masuk sampai terakhir setelah berapa tahun nih, mungkin baru tahun lalu itu beliau nggak pernah ngambil dividen. Dividen keuntungan itu dikembalikan lagi itu adalah bakti dia kepada syariah gitu ya. Nah itu hal-hal itu yang seringkali menginfluence saya bahwa kerja di syariah sama kerja di konven harusnya sama aja fighting spiritnya. Ya. Tapi kita harusnya realize bahwa kerja di syariah itu tidak cukup dengan cuma doa doang. Harus ada energi yang berbeda, harus spirit-spirit yang sama yang bagaimana kita mengerjakan pada saat di bank konven itu juga terjadi. Kalau nggak akan ada perbaikan. Karena syariah sendiri itu adalah salah satu advantage ya kalau buat saya. Betul. Harusnya dengan populasi muslim di Indonesia yang besar ini, harusnya kan udah jadi uniqueness sendiri yang harusnya banyak yang bisa digarap dari situ, yang bisa kita main. Kalau kita nggak bisa keluar dari situ ya aneh aja sih menurut saya. Harusnya udah ada plusnya. Jadi kalau ditambah dengan semangat juang yang tinggi, punya creativity yang bagus, inovasi yang bagus, walaupun tetap aja supporting dari government harusnya juga ada juga gitu ya, supaya ini percepatan pertumbuhannya juga itu akan terjadi. Kalau nggak juga nggak akan jalan juga. Jadi the key is menurut saya memang niat baik dulu sih. Niat baik, pada saat Pak CT bikin syariah ini niatnya sangat baik sekali, tulus gitu, sehingga ini harusnya diperjuangkan sampai sekarang. Jadi itu yang kebawa sama saya terus gitu loh. Di dalamnya pasti ada konteks-konteks bahwa kedisiplinan penting, integritas penting dan segala macam itu tuh pasti konteksnya akan kebawa karena kita punya niat baik tadi sih. Kira-kira itu sih Bang. Jadi in this economy kan banyak sekali ketidakpastian dan ada tantangan, tapi juga ada strategi yang
harus dilakukan oleh Bank Mega Syariah. Apa nih Pak Yoyo yang menjadi tantangan dan strategi Bank Mega Syariah menghadapi indis ekonomi? Ini Bang Sari tahu pasti bahwa syariah itu kayaknya apa ya, sampai sekarang itu kita masih fight-nya luar biasa gitu ya. Karena market share-nya juga dibilang naik organik juga ada, tapi is very tiny gitu, sangat kecil banget gitu loh. Kalau saya lihat ya, walaupun udah tembus di atas 5%, kita mungkin sekarang udah di sekitar 8% gitu. Itu aja udah salah satu challenge yang luar biasa. Kenapa sih gitu? Pasti urusan supporting government mungkin masih ada problem. Terus kemudian masalah literasi, masalah inklusi itu yang udah sering dibicarakan. Tapi yang saya rasakan juga gitu ya, beberapa hal itu sebenarnya dari saya masuk ke industri sampai sekarang, sebenarnya pertanyaannya atau challenge-nya masih sama soal itu aja. Muter gitu. Kenapa sih literasi nggak naik-naik ya, walaupun ada apa kenaikan sekarang mungkin udah di sekitar 40-an% gitu ya, kalau saya nggak salah ya. Terus terus supporting dari government juga menurut saya mungkin juga masih tarik ulur gitu. Is very different sama yang sudah terjadi di Malaysia. Mungkin dia cukup punya keberanian, courage untuk first syariah first gitu kan. Kalau di sini kan belum bisa dan belum ada keberanian juga mungkin gitu ya, orang ambil tagline syariah first, pokoknya dari atas sampai bawah ya mungkin itu akan terjadi juga. Cuma kan belum, karena ya banyak hal lah ya, karena situasi politik dan lain-lain gitu. Belum ditambah challenge dari global ataupun dari domestik ya gitu ya, yang sekarang tiba-tiba lagi menikmati beberapa hal, tiba-tiba kita udah tahu perang menjadi salah satu masalah, triggernya pasti ada juga ke perbankan pada umumnya. Tiba-tiba BI rate harus naik, jebret 50 basis point langsung. Jarang-jarang tuh 50 basis point, biasanya kan 25 basis point, kemudian delay berapa lama. Ini kan tiba-tiba itu wow banget sih menurut saya ya. Jadi buat perbankan itu cukup berat sih ya, cukup berat dalam situasi yang seperti ini, apalagi ekonomi juga saya boleh nggak bilang nggak bagus juga, belum lah ya, karena kalau pemerintah bilangnya katanya udah bagus tuh, udah berapa 5,6 atau 5,6 gitu ya, tapi kan kita lihat kenyataannya pengangguran makin naik, jadi yang populasi milenial atau populasi yang di tengah itu kan yang turun ke bawah juga udah cukup banyak juga yang ini jadi suffer gitu. Nah, syariah sendiri menurut saya sih strateginya mau nggak mau dengan kondisi yang ada, ini kan kita harus keluar dari situ. Benar-benar harus bisa take a look deep aja, ngelihat root cause-nya apa gitu. Gitu. Yang udah pasti saya mencoba mendekati kepada market. Kalau kita bicara populasi paling besar umat Muslim, itu kalau kita sebenarnya marketnya very used kan jadinya. Sekarang accessibility kita gampang nggak? Kita bisa close nggak sama mereka? Salah satunya pasti kita bicara digital. Salah satu way out yang memang bisa secara akses itu akan, kalau itu kita bikin bagus, itu akan mudah dijangkau. Nah, karena marketnya syariah menurut saya memang dari semua kalangan, dan mostly banyak di kalangan juga yang di rural, walaupun yang di urban juga banyak juga gitu ya. Tapi yang di rural ini kan yang harus dijangkau, harus melek bank juga gitu kalau kita mau ngambil. Dan mendekatkan diri kepada inovasi, kepada produk-produk yang bisa very close sama kebutuhan syariah pada umumnya ya. Walaupun bisa digeneralisir, tapi kalau bicara misalnya kita punya produk FlexiGold ya, hampir sekarang yang jual emas kan bank-bank syariah doang. Betul. Jangan sampai ini konven akhirnya ngelihat padahal itu marketnya syariah. Kenapa marketnya syariah? Karena emas menurut saya lebih
universal aja ya, orang ngelihat situasi sekarang kan investasi yang paling gampang sebenarnya dan mudah dimengerti kan Ya. gitu kan. Dan long life itu ya salah satunya emas, dan itu mungkin kalau ngomongin populasi syariah lebih gampang ngejual itu kan dibanding kita bicara soal investasi reksadana dan lain-lain Saham. gitu kan, saham. Susah kan, itu marketnya yang di Obligasi rural, syariah. yang di urban gitu, yang di rural kan susah kan Iya, gitu. betul. Jadi pasti ngomongin haji, ngomongin umroh dan beberapa yang bisa kita fit ke mereka. Salah satunya bisa pakai flexi gold gitu. Ya. Menurut saya sih itu strategi yang paling penting, harus bisa ngebuka accessibility yang mudah. Ya. Makanya one of tagline daripada Bank Mega Syariah itu easy syariah life. Easy syariah life. Itu saya cuma pengen menyampaikan aja ke teman-teman, apalagi di kalangan milenial. Itu kan kalau udah ngomong syariah tuh kayaknya udah takut dulu gitu kan. Kan itu mindset ya. Jadi orang-orang tuh coba kita bahwa hidup bersyariah itu mudah loh gitu. Ya, mudah. Kalau kita mau memahami, karena beberapa ininya harusnya sifatnya universal yang dalam keseharian itu memang dibutuhkan. Bukan soal harus umat muslim juga gitu, karena sifatnya universal itu gitu. Jadi kalau kita lihat banyak Gen Z milenial yang menyiapkan dana pendidikan, ibadah haji, nggak ada dana darurat, itu berarti tadi emas bisa menjadi salah satu instrumen pendukung. Iya. Dan di Mega Syariah itu ada flexi gold. Gold ya. namanya pasti. Nah, visi Bank Mega Syariah ini untuk beberapa tahun ke depan dan target-targetnya ini seperti apa nih Pak Yoyo? Saya kalau bicara visi, salah satunya ya, maksudnya Bank Syariah ini kan tidak banyak. Jadi memang satunya pengen jadi destination milenial, destination masyarakat untuk kalau dia butuh beli emas, kalau dia butuh belajar tentang syariah, kalau dia butuh naik haji, itu destinasinya orang kepikirnya Bank Mega Syariah, pengennya begitu. Jadi di Top of semua mind, top ya. of mind lah gitu. Nah ini kita lagi membangun. Memang something yang nggak gampang dengan positioningnya BSI ya. Tapi kita mencoba naikin beberapa infrastruktur kita supaya awarenessnya orang sama Mega Syariah juga itu menjadi dapat. Kalau kita bisa dapat di situ aja, itu salah satu visi kita untuk menjadi bank syariah yang membanggakan bangsa itu mudah-mudahan juga akan kejadian. Jadi top of mind, jadi destination aja, orang bangun tidur kalau tiba-tiba kepikir naik haji ya nyarinya Mega Syariah. Itu makanya all the activities atau instrumen yang kita bawa itu selalu kita di influencing atau didompleng sama urusan keberkahan. Ya. Jadi attach semua produk kita itu kayak kita punya produk tabungan, Meisha, itu Mega Syariah berbagi. Jadi setiap kita nabung di dalamnya udah otomatis orang nggak usah mikirin jiswaf, zakat. Karena itu udah sedekah, wakaf, udah itu dari situ mereka akan getting point yang bisa kita salurkan. Kemudian di transaksi kita punya produk juga kartu kredit yang berbasis syariah. Jadi orang pengennya mau pakai kartu kredit berbasis syariah, itu adalah Mega Syariah. Itu kenapa? Nggak cuma bicara syariahnya aja, kita ada keberkahan di situ. Kalau kita tiap transaksi, ada poin-poin yang kita sodakohkan dari semua transaksi yang menggunakan kartu kredit tersebut. Kemudian juga banyak diskonnya juga. Jadi combining antara kebutuhan duniawi sama kebutuhan akhiratnya itu nyambung, karena diskonnya dapat. Diskonnya kalau Bank Mega kan ada kartu Bank Mega. Nanti Bang Sandi udah punya yang syariah belum? Nanti tolong dibikinin. Kalau nggak salah udah kemarin. Udah ya? Sudah. Alhamdulillah. Itu semua yang dinikmati oleh kartu Bank Mega, which is itu Conven, kita juga bisa. Jadi kalau di Bank Mega di lingkungan CT Corp itu diskon 50% or 20% gitu. Itu kita juga pakai kartu kredit syariah itu sama.
Sama ya. sama, akan mendapatkan fasilitas atau benefit yang sama. Oke. Dan kebetulan kan memang CT Corp kan ekosistemnya lumayan lah, buat cukup besar juga untuk digarap itu, termasuk ekosistem Jiswaf-nya karena ada CT Arsa di situ. CT Arsa. Ada CT Arsa, ada LAS CT Arsanya juga, sehingga lebih efektif sih ya. Maksud saya dari poin-poin atau tiap transaksi yang kita embed atau kita feeding keberkahan di situ, itu kita udah otomatis masuk ke CT Arsa, mereka yang akan menyalurkan kita sudah tahu juga, apalagi masuk kelas CT Arsa, benefitnya kalau Bang Sandi masukin 100 juta aja buat disodakokan misalnya. Kalau di tempat lain kan ada potongan biaya operasional. Nah di Las CT Arsa itu nggak dipotong sama sekali. 100 masuk 100 bisa keluarnya juga langsung 100. Berarti ini salah satu diferensiasi Ya, Mega Syariah dibanding yang lain. Toko sebelah lah. Tapi ada nggak diferensiasi lainnya nih yang khusus banget, khas banget sama Bank Mega Syariah yang toko sebelah nggak punya? Toko sebelah nggak punya ekosistemnya kali ya. Ekosistem. Iya, benar. ekosistem Karena CT Corp kali ya. media besar, ada grup yang sangat integrated. Iya, gitu ya itu kan memang dibangun untuk mendukung kebutuhan seluruh unit usaha yang ada di Pak Hairul kan. Jadi kita bicara hotel, kita bicara fashion, kita bicara makanan, semuanya menurut saya mall. Menurut saya itu yang belum tentu dimiliki sama yang lain ya. Dan nggak ada rasanya sih. Mungkin ada yang lain tapi mungkin mereka harus collapse dulu gitu ya. Jadi kemudahan dalam situasi sekarang itu kan yang bisa mendukung pertumbuhan bisnis salah satunya adalah sinergi atau kolaborasi ya. Nah kita kolaborasi atau sinergi dengan ekosistem aja nggak bisa habis gitu loh. Ada lagi, ada travel, ada kita bisa bikin sesuatu yang banyak yang value-nya bisa didapat oleh selain buat kita sendiri gitu, tapi juga buat masyarakat yang membutuhkan juga banyak value-nya lah gitu. Oke. Saya kira sih itu sih yang paling ini ya di luar. Paling ngena ya gitu ya. Yang paling harusnya itu yang paling membedakan lah. Mungkin yang lainnya apa ya? Mungkin komitmen kali ya. Mungkin ini juga kali ya. Syariah itu halal 100% nggak gitu. Kalau saya bilang salah satu yang the most bank yang dalam tanda kutip itu cukup prudent menjalankan halal gitu ya, karena kita memang benar-benar kebetulan nih pemiliknya pribumi juga. Jadi benar-benar tidak tercampur dengan yang lain gitu Bang. Dengan unit-unit yang walaupun secara konsolidasi menyampur, tapi kalau untuk syariahnya sendiri kan tidak tercampur. Mungkin itu juga yang ada yang membedakan dari yang lain gitu ya. Terakhir nih Pak Yoyo, ini kalau kita bahas tren umroh dan haji nih, makin dekat dan makin banyak generasi muda itu yang ingin berumroh berhaji. Dan Bank Mega Syariah ini juga aktif di layanan-layanan tersebut. Nah, gimana caranya nih agar Bank Mega Syariah ini lebih relevan untuk generasi muda dalam menyikapi tren umroh dan haji? Ya satu kan mencoba mengawinkan antara kebutuhan umat Islam terhadap beberapa rukun yang harus dipenuhi, salah satunya kan rukun haji. Jadi kan, nah itu kita kawinkan dengan kondisi yang terjadi. Kita punya positioning sebagai bank penerima setoran haji. Dan kemudian konsep yang kita pakai itu memang ke anak-anak muda itu kita mencoba, kita syiar nih bareng-bareng BPKH, bareng-bareng Kemenhas juga. Itu kita coba siar ke beberapa community lah. Kita sampaikan kenapa sih lu mesti daftar dari sekarang. Karena kalau buat saya tuh selalu bilang di salah satu di beberapa speech yang saya sampaikan gitu ya.
belajar syariah itu nggak harus nunggu tua dulu. Sama juga dengan halnya naik haji itu nggak usah nunggu harus tua, apalagi kita bicara queuing yang begitu panjang gitu. Jadi belajar syariah itu salah satunya ya dengan lo umroh, dengan lo naik haji, yang sebenarnya juga nggak akan menyulitkan hidup lo kok. Lo bisa nabung, ya kan? Lo beli kopi sehari berapa? Mungkin ada yang sehari 2-3 kali beli itu kopi. On average mungkin 50.000. 50.000 lo kalau lo bisa kurangin sedikit kopi yang biasanya 2-3 kali, lo yang 50.000 ini lo itu tabung, which is udah masuk ke dalam antrian, udah terregister, udah tinggal terusin aja nabung lagi. Nabung 50.000 sehari atau 25.000 bahkan gitu ya, tergantung kemampuan gitu. Tapi artinya mereka disadarkan dulu bahwa kebutuhan syariah itu nggak usah, jangan nunggu tua, terlambat gitu. Untuk belajar syariah itu kalau lo nungguin tua, lo tuh terlambat. Kalau lo terlambat, akhirnya lo terlambat daftar haji. Akhirnya lo nggak getting trial dengan lo coba umroh dulu. Jadi mengawinkan kondisi itu dengan kemudahan-kemudahan dari tiap produk yang kita keluarkan, terus kemudian ada program-program yang memberikan insentif kepada mereka gitu. Sama literasinya harus dikencengin ya. Jadi kita memang main di community. Jadi komunitas-komunitas itu ini anak muda, kita sampaikan kondisi-kondisi tersebut, dan kemudian ya kita over produk yang memudahkan mereka untuk masuk kan gitu. Yang pertama yang menyadari dulu gitu bahwa kebutuhan itu ada, jangan nungguin nanti loh. Nungguin nanti jadul banget gitu, dan kelamaan. Mendingan lo dari sekarang. Iya kalau ada umur. Iya kalau ada umur gitu kan, mendingan lo harus mulai dari sekarang. That's why haji muda itu kita syiarkan terus gitu. Termasuk kita bikin beberapa program undian ya untuk haji muda gitu sih Bang. Keren banget, dan demikian akhir pembicaraan kita dengan Pak Yoyo dari Bank Mega Syariah. Semoga bisa memberikan manfaat terutama bagi generasi muda ya, mempersiapkan kiprahnya di ekonomi syariah dan juga menjalankan beberapa ibadah-ibadah. Amin, amin.